Pertama kita katakan bahwa ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf bagi wanita yang haid. Ya. Jumhur ulama memandang bahwa hal itu tidak dibolehkan. Ya, jumhur ulama memandang bahwa tidak boleh membaca Al-Quran walaupun tidak menyentuh mushaf. Ya, yang boleh hanyalah mengatakan kata-kata yang mungkin ada dalam Al-Quran tapi tidak diniatkan membaca Al-Quran. Ya, seperti umpamanya ketika seorang muslimah yang sedang haid lalu mendapatkan musibah, mendengarkan ada kematian keluarganya atau seseorang, lalu dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapan ini ada dalam Al-Quran, tapi ketika dia membaca, dia tidak meniatkan untuk membaca Al-Quran, tapi sekadar doa. Maka ini dibolehkan, ya, tidak ada masalah dalam hal ini, disepakati oleh ulama kita. Atau seorang yang berdoa di luar, dalam doa secara umum, dia mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa-doa yang lain yang tercantum dalam Al-Quran. Dia niatkan membaca doa atau zikir itu bukan dalam rangka membaca Al-Quran. Hal ini jelas dibolehkan. Namun ketika dia membaca Al-Quran lewat hafalannya, ya, lewat hafalannya, atau dia mungkin lewat sesuatu aplikasi umpamanya, apakah dibolehkan padahal dia sedang haid? Ya, sekali lagi jumhur ulama tidak membolehkannya, dan sebagian membolehkannya. Ya, adapun alasan yang mengatakan tidak boleh, ya, mereka berdalilkan beberapa hadis. Ya, di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal Quran la yahjuzu minal Quran illa janabah. Tidak ada yang menghalanginya dari Al-Quran kecuali jenabah, junub, ya. Dan ini dijadikan sebagai dalil, ya, bahwasanya haid dianggap sama dengan junub. Lalu yang kedua juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqra'u al-haid walal junub syai'an minal Qur'an. Wanita haid dan orang yang junub tidak membaca sedikit apapun dari Al-Quran. Ulama yang membolehkan, ya, dan ulama yang membolehkan di antaranya Imam Malik, mazhab Imam Malik membolehkan. Dan ini juga salah satu riwayat dari Imam Ahmad, dan juga di pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Syukani dan beberapa ulama-ulama kontemporer, bahwa tidak mengapa membaca Al-Quran, ya, membaca Al-Quran pada bagi wanita haid. Bagaimana mereka menjawab dalil yang telah disebutkan tadi? Pendapat banyak ulama dengan pendapat yang mengatakan atau hadis yang mengatakan tidak ada yang menghalangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Al-Quran melainkan junub. Mereka katakan wanita haid tidak persis sama dengan orang yang junub. Wanita haid bedanya, orang yang junub itu dia bisa merubah keadaannya dari junub menjadi seorang yang suci, ya. Biasanya junub karena mimpi atau mungkin berhubungan suami istri, maka dia bisa menjadikan dirinya suci seketika dengan mandinya. Ya, maka kalau dia mau baca Al-Quran, segera dia mandi agar junubnya itu hilang, ya, janabahnya hilang dari dia. Adapun wanita haid, dia tidak bisa dengan sekadar mandi, ya, walaupun dia mandi, kalau masih haid dalam 7 hari atau beberapa hari, maka dia tidak bisa langsung merubah keadaannya dari yang haid menjadi seorang yang suci. Inilah bedanya dengan janabah. Karena itu qiyas terhadap hal ini dikatakan qiyas ma'al fariq, ya, qiyas yang berbeda, yang tidak persis. Adapun hadis yang disebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa tidaklah seorang haid membaca Al-Quran sedikit pun, demikian pula orang yang junub. Mereka mengatakan hadisnya ini hadis yang lemah, ya, karena dari periwayatan Ismail bin Ayyash, dan beliau walaupun seorang yang diterima hadisnya, tapi diperkecualikan kalau saja beliau meriwayatkan dari selain penduduk Syam, ya, karena beliau seorang yang Asyami, dari penduduk Syam, dan beliau ketika meriwayatkan dari guru-gurunya sesama orang Syam,
maka hadisnya diterima. Adapun periwayatan beliau dari guru-gurunya di luar Syam, maka itu ditolak ya, karena beliau tidak menghafal dengan baik, tidak meriwayatkan dengan baik jika beliau riwayatkan dari guru-guru selain Syam, ya, syekh dari selain Syam. Dan hadis ini, hadis yang kita bacakan tadi, la taqra'ul haid syai'an minal Qur'an, la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Qur'an. Ini periwayatan dari Ismail bin Ayyash dari Musa bin Uqbah al-Hijazi, dari Hijazi. Maka ini adalah illah yang disebutkan ulama kita, karena itu hadisnya lemah. Dan hadis-hadis yang karena tidak adanya hadis yang sahih yang tegas menunjukkan itu, maka diambil keumumannya bahwa tidak mengapa, insyaallah dia bagikan zikir-zikir dan doa yang bisa kita baca. Namun perlu diingatkan bahwa ini membaca tanpa memegang mushaf, ya, tanpa memegang mushaf. Jadi yang kita maksudkan tadi, bolehnya membaca wanita haid Al-Quran adalah tanpa memegang mushaf, ya. Boleh, insyaallah dia baca dengan hafalannya, atau dia memakai aplikasi yang ada saat sekarang. Adapun dengan mushaf, maka jumhur melarang, ya, dan ini insyaallah memang pendapat yang kuat, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak disentuh itu kecuali hamba-hamba yang disucikan, ya. Walaupun ada tafsiran, ya, tentang ini. Ada yang mengatakan yang dimaksudkan tidak disentuh itu adalah Lauh Mahfuz, ya, kitab induk, bukan Al-Quran. Dan ada yang mengatakan Al-Mutahharun ini adalah malaikat, ya, dan bukan orang-orang yang suci dalam artian kotor, tidak bersuci, dan wanita haid umpamanya. Namun tidak sedikit ulama kita memang menafsirkan bahwa yang dimaksudkan ini dalil, ya, yang menunjukkan bahwa orang yang tidak dalam keadaan suci tidak pantas memegang Al-Quran. Dan seandainya ayat ini dianggap tidak tepat, maka ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Amr bin Hazm, dan ini kitabah yang sangat masyhurah di kalangan para ulama kita dan telah disahihkan oleh banyak ulama kita, bahwa di antara beberapa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa la yamassuhu illa thahir, tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang suci saja, ya. Dan ini, ya, sebagai isyarat penting bahwa tidak boleh menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf bagi orang yang tidak suci. Maka kesimpulannya, pendapat yang dipilih wallahu alam, bahwa tidak mengapa insyaallah wanita haid membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya, ya. Silahkan Anda membaca dengan hafalan-hafalan Anda, atau mungkin lewat aplikasi yang ada hari ini, karena jumhur ulama kontemporer memandang aplikasi Al-Quran yang ada di HP kita itu tidak sama hukumnya dengan mushaf. Wallahu a'lam.